Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua berada dalam kebaikan, berada dalam kesehatan, berada dalam kelancaran dan kebahagiaan. Walaupun cuaca di hari-hari ini begitu sangat tidak menyenangkan, seringkali panas, seringkali hujan, sehingga seringkali terkadang kita merasakan ketidaknyamanan, merasakan mungkin masuk angin, mungkin kurang enak badan, dan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan hidup kita semakin lancar dari hari ke hari dan lebih baik dari hari ke hari. Pada kesempatan kali ini kita masuk dalam segmen pepatah hati. Perkataan, kata-kata, dan bisitan dalam hati merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi yang kita alami sehari-hari. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang suatu hal yang seringkali menjadikan kita itu memiliki masalah, seringkali menjadikan kita itu terpecah dengan orang lain, ribut dengan orang lain, atau mungkin bertengkar dengan orang lain, yaitu kurangnya komunikasi atau miskomunikasi di antara kita. Karena yang kita tahu bersama ya, ada cerita kemarin yang sempat viral di sosial media dan di mana-mana ya. Ada seorang pasangan yang ingin menjalankan hubungannya ke jenjang yang lebih lanjut lagi untuk menikah, kemudian harus kandas, harus tidak jadi, harus buyar. Karena yang saya lihat dari berbagai YouTube dan berbagai liputan yang di situ ada mereka di dalamnya, saya nilai hal itu semua terjadi karena ketidaklancaran komunikasi yang dibangun antar mereka, kurangnya kemauan atau kurangnya keberanian untuk berkata-kata apa adanya, berkata-kata dengan baik, berkomunikasi dengan baik, menjalin hubungan dengan baik, membicarakan sesuatu hal itu maunya kemana dan gimana. Itu kan adalah sebuah komunikasi kan yang harus dibangun untuk menjalin suatu hubungan yang lebih baik. Ternyata itu tidak dilakukan. Ternyata setelah dipertemukan atau setelah dimediasi, pada intinya karena komunikasi yang kurang terjalin dengan baik. Dan itu sangat disayangkan, sangat eman-eman, sangat sayang sekali. Dan hal itu menjadikan kita harus belajar. Kita membahas itu bukan untuk kita komentari dengan hal-hal buruk, dengan cacian, makian, atau bullying, atau mengejudge mereka, bukan. Tapi dengan hal itu kita menjadikan kita bisa belajar. Jangan sampai hal-hal yang pernah terjadi, cerita-cerita yang pernah terukirkan dalam sejarah, yang itu menjadikan cerita mereka berakhir dengan tidak mulus, tidak lancar, tidak bahagia. Itu semua bisa kita ambil suatu hikmahnya, suatu pelajaran bagi kita agar hidup kita ke depannya bisa terlepas dari itu, bisa terlewati dengan baik, bisa tidak timbul masalah-masalah baru yang terkadang masalah-masalah itu tidak penting, atau masalah-masalah itu harusnya tidak perlu muncul dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita dapat menjalin komunikasi atau memiliki niat atau keberanian untuk berkomunikasi dengan baik kepada siapapun, kepada golongan manapun, kepada siapapun, maksudnya
kepada semua orang pun yang bahkan kita tidak senang sebetulnya kepada mereka. Dengan komunikasi, jalinan komunikasi yang baik, minimal hidup kita itu berkurang beban kita. Kita akan lebih fokus menjalani kehidupan ini. Kita akan lebih cepat meraih apa yang kita inginkan dan goal-goal apa yang kita harapkan. Karena halangan-halangan yang harusnya tidak perlu ada, memang benar-benar tidak ada. Karena kita bisa mengaktualisasikan diri, menempatkan diri, atau menjalin komunikasi dengan orang lain dengan baik, dengan lancar, dengan ibaratnya terus-menerus dijalin dengan positif. Seperti itu. Seringkali kita lihat berbagai dimanapun di sosial media, entah di infotainment, entah di belahan bumi manapun, terjadinya keributan, terjadinya kesalahpahaman, terjadinya perseteruan, bahkan dendam sampai anak turun, sampai turun-temurun. Seandainya kita teliti, seringkali terjadi karena adanya miskomunikasi atau komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik, komunikasi yang tidak dijalin dengan baik, sehingga terjadi masalah-masalah baru yang kemudian semakin lama semakin membesar, semakin parah, yang menjadikan mereka akhirnya sama-sama rugi, akhirnya menguras tenaga yang seharusnya tidak perlu untuk dikeluarkan, yang seharusnya tenaga yang kita miliki kita salurkan untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Maka dari itu, mari kita jangan sampai malas, jangan sampai bosan untuk menjalin komunikasi dengan baik dengan siapapun, karena yang sudah-sudah dan yang sering terjadi problem yang ada di sekitar kita terjadi karena ketidaklancarannya komunikasi, ketidakbaiknya komunikasi yang dibangun oleh antara kita. Bahkan seringkali kan terjadi antara anak dan orang tua, antara pasangan satu dan lainnya, antara mungkin menantu dan mertua. Seringkali kadang ada perceraian karena disebabkan kurangnya komunikasi dengan mertua, kurangnya komunikasi dengan pasangan. Akhirnya saling berprasangka. Dengan prasangka-prasangka itu kemudian kita mengambil kesimpulan sesaat yang belum tentu hal itu benar, karena kita belum pernah bertanya langsung, belum pernah menjalin komunikasi langsung apa maunya dan bagaimana, dan akhirnya berujung dengan suatu kebubaran, suatu ketidaknyamanan dan bahkan kandas, yang itu semua seharusnya tidak terjadi kalau kita melakukan komunikasi dengan baik dengan sesama kita, dengan orang yang kita sayang, orang yang kita cintai, siapapun itu, tetangga kita. Seringkali kan banyak itu juga di sosial media, dimanapun gitu kan, meme-meme atau mungkin perkataan-perkataan tetangga kejam, sering komentar ini itu, emak-emak gitu kan, jagung rumpi, seringnya menceritakan keburukan tetangganya yang lain. Kalau seandainya kita dengan baik menjalin hubungan dengan tetangga kita misalkan, mungkin hal-hal seperti itu, hal-hal yang tidak enak yang akan mengganggu kehidupan kita, fokus kita, itu mungkin bisa terminimalisir, minimal tidak serumit atau tidak seberat yang mungkin pernah kita alami.
mungkin antar teman kita yang tadinya mungkin akrab gara-gara suatu insiden yang belum kita klarifikasi, belum kita tabayun kebenarannya seperti apa. Oh katanya ini seperti ini, oh katanya dia ngomong kayak gini, oh katanya si itu ngomong kayak gitu tentang kita. Padahal kita belum pernah bertanya, belum pernah ngobrol langsung, belum pernah mengklarifikasi langsung atau berkomunikasi, menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Tapi kita berprasangka akhirnya, menyimpulkan akhirnya, sehingga apa yang kita simpulkan itu menjadikan suatu aplikasi yang tidak menyenangkan, yang tidak menggairahkan bagi diri kita, karena kita merasa oh ada suatu ancaman atau mungkin ada suatu ketidakenakan dalam diri kita tentang orang lain itu. Jadi baik-baiklah kita berkomunikasi, jagalah komunikasi kita, jangan sampai kita malas untuk menjalin komunikasi dengan orang lain, apalagi dengan orang tua, mertua, mungkin pasangan kita. Apapun hal, saya yakin apabila dikomunikasikan dengan yang baik, dengan baik, akan ada titik temu di mana antar kita dengan yang lain bisa saling mengerti. Dari saling mengerti itu akan tumbuh keharmonisan, kebahagiaan yang mungkin seringkali kita dambakan dan belum terjadi saat ini karena kita belum pernah memulai untuk berkomunikasi atau tidak dengan baik berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Mungkin itu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga kita semua dapat hidup dengan baik, dengan harmonis, dengan indah ya antar kita, sehingga kita menjadi komunitas-komunitas yang kuat, kebertetanggaan kita menjadi kebertetanggaan yang harmonis, saling mendukung karena kita saling berkomunikasi dengan baik, saling mengerti antar mungkin saudara, antar mungkin teman, kita akan semakin solid. Jadi seperti itu. Mungkin sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Mungkin kalian bisa juga bercerita dalam komen, atau mungkin ada suatu hal dalam kehidupan kalian yang bisa kalian ceritakan, yang mungkin nanti bisa kami angkat sebagai judul, sebagai materi video-video kami selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi dan simakan kalian. Kita akan berjumpa dalam video-video yang akan datang. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.